perkenalkan, nama aku Ava. Kamu bisa panggil aku anything, Ava, or Miss Ava, or sister, anything what do you want to call me. So, biar lebih asik nih ngobrol-ngobrolnya, biar lebih enak gitu kan. Boleh nggak kamu perkenalkan dulu nama kamu siapa? Aku boleh tahu nggak umur kamu berapa, pekerjaan kamu saat ini apa gitu. Jadi nama aku Ratu Zahrani. Mm-mm. Orang tua aku biasa panggil aku Zahra, tapi teman-teman panggil aku Rani. Terus Miss juga bisa panggil aku Rani. Umur aku 17 tahun. Sekarang aku lagi sekolah di salah satu SMA di Jakarta. Dan aku ngerasa kayaknya aku butuh untuk ngobrol sama psikolog. Makanya aku datang ke sini. Wah, kamu berarti masih SMA ya sekarang? SMA kelas berapa berarti kalau boleh tahu? 17 tahun, aku SMA kelas 10, mau naik ke kelas 11. Terus kamu berarti sekarang juga masih pelajar ya gitu. Kalau boleh tahu ini sekarang apa sih yang kamu rasain? Gimana kabar kamu? Bisa ceritain ke aku. Kalau ditanya kabar, aku juga bingung banget kabar aku gimana. Aku mati rasa, aku nggak tahu perasaanku gimana. Aku lagi di puncak super capek, aku di puncak super bingung banget mau ngapain. Aku nggak tahu diri aku tuh sebenarnya maunya apa. Aku kehilangan jati diriku. Aku bingung dan aku nggak tahu gimana kabarku. Wah, mungkin kamu sekarang lagi merasa capek banget ya, sampai kamu kayak nggak mengenali sebenarnya kabar kamu gimana gitu. Jadi Rani, kamu sekarang udah datang ke sini, aku sangat berterima kasih. Kamu di sini kamu bisa menceritakan apapun ke aku. I promise this is our secret. We can keep in touch. Selama proses ini kamu bisa banget ceritain apapun yang kamu rasain. Aku gak bakal ngejudge kamu, aku gak bakal menghakimi kamu. Aku berusaha mendengarkan perasaan kamu. Jadi aku harap kamu di sesi kita kali ini bisa berani mencurahkan perasaan kamu gitu. So, apa sih yang membuat kamu bisa datang ke sini? Kata kamu butuh ngobrol sama psikolog. Kira-kira apa tuh yang pengen kamu obrolin ke aku? Jadi mungkin aku bisa cerita dari kenapa aku bisa kehilangan jati diriku. Sebenarnya aku adalah anak yang suka bersosialisasi, tapi semuanya tuh berubah sejak orang tua aku cerai. Orang tua aku cerai dan mereka jadi berubah. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa berubah 180 derajat, tapi mereka sangat-sangat berbeda dari yang sebelumnya aku kenal. Mereka bukan orang tua yang baik menurut aku. Mereka jauh dari kata sempurna. Mungkin sejak saat itu aku jadi bingung sama diriku sendiri. Aku kehilangan diriku. Aku nggak tahu aku butuh apa dan aku mau apa. Wah, berarti kamu mention before kayak sebelumnya keluarga kamu itu keluarga yang cemara bisa dibilang ya. So, kamu tuh sebelumnya pribadi yang kayak gimana sih gitu? Apa namanya? Kamu itu karakteristiknya itu gimana sih sebelum kejadian ini gitu? Sebelum orang tua aku cerai, aku bisa bilang dari kecil aku anak yang ceria. Aku gampang bersosialisasi, aku suka di keramaian. Aku super happy kalau misalkan banyak orang di sekitar aku. Aku gampang bersosialisasi, aku ikut banyak hal di sekolah. Aku
punya banyak teman, aku bisa dengan gampang menemukan teman baru, aku bisa dengan gampang ngobrol sama orang asing, dan aku sangat suka keramaian. Aku benci banget untuk sendiri, aku nggak suka sendirian, aku nggak suka nggak punya siapa-siapa di hidupku. Aku suka keramaian dan aku suka sosialisasi. Berarti kamu orang yang ceria ya dulu, tipe orang yang joyful gitu. Kamu anak satu-satunya atau punya saudara apa gimana? Aku dulu anak satu-satunya, dan sampai sekarang aku juga anak satu-satunya dari kedua orang tuaku. Tapi semenjak orang tuaku cerai, ayah itu nikah lagi dan udah punya anak satu. Jadi aku anak satu-satunya, tapi aku juga punya adik tiri dari ayah dan istri barunya. So, kamu yang awalnya anak satu-satunya dari kedua orang tua kamu, terus dengan perceraian orang tua kamu sekarang, kamu punya adik tiri, itu kamu gimana rasanya pas mengetahui kamu punya adik tiri itu gimana sih rasanya? Rasanya aku sedih, aku kecewa, karena seperti yang aku bilang, dulu sebelum orang tua aku cerai, aku anak satu-satunya dan aku yang paling disayang, tapi tiba-tiba orang tua aku cerai dan ayah nikah lagi dan punya anak lagi, aku kecewa. Aku ngerasa kayak, aku aja nggak cukup kah? Apakah emang udah nggak sayang lagi, makanya punya anak lagi? Aku pertanyakan banyak hal di hidup aku. Salah satunya ya kebingungan aku kenapa bisa jadi kayak gini gitu. So, setelah perceraian itu, kira-kira apa yang berubah dari diri kamu yang dulunya kamu orang yang ceria, sekarang kamu pribadi yang kayak gimana? Kalau kamu bisa menggambarkan diri kamu tuh pribadi yang kayak gimana sih sekarang gitu? Kalau aku bisa menggambarkan pribadiku, aku bisa bilang sekarang aku lebih suka sendiri, aku takut ketemu orang, aku takut ketika aku punya banyak teman, ketika aku punya banyak sosial, orang-orang jadi kecewa sama aku, dan aku mengecewakan banyak orang. Aku jadi nggak suka untuk ngobrol sama orang lain, aku suka sendiri. Aku yang tadinya sosial banget sekarang bener-bener antisosial, aku nggak suka di tengah keramaian. Bahkan aku bisa tiba-tiba pusing, tiba-tiba deg-degan ketika aku harus berhadapan dengan orang lain dan orang lain yang nggak aku kenal, dan aku ngerasa nggak nyaman dan beda aja dari diri aku yang sebelumnya. Pasti kamu merasakan hal yang berbeda tentunya ya di dalam diri kamu gitu. Oh, dulu aku orangnya kayak gini, sekarang kok aku kayak gini gitu kan. Sekarang kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol pelan-pelan aja gitu kan ya. Kalau boleh tahu, what happened with your family gitu sampai akhirnya orang tua kamu memutuskan untuk divorce. Kira-kira apa sih yang terjadi saat itu? Kalau boleh kamu ceritakan sedikit. Jadi sebenarnya orang tua aku tuh cerai karena masalah ekonomi. Dulu orang tua aku tuh benar-benar keluarga bahagia, sayang satu sama lain. Kita benar-benar keluarga yang super happy family. Ayah tuh sayang sama ibu juga sayang sama ayah sayang sama aku banget, ibu juga sayang banget sama aku. Mereka saling melengkapi, ayah selalu ada buat ibu juga selalu ada buat keluarganya. Ayah memenuhi semua keinginan aku dan ibu juga melayani kebutuhan aku dan ayah. Kita tuh saling melengkapi jadi keluarga. Aku
nggak pernah ngerasain namanya sedih sendirian. Setiap aku ngerasa gagal, orang tua aku selalu support aku, orang tua aku selalu kasih dukungan buat aku, orang tua aku selalu ada buat aku. Bahkan ketika aku dapet nilai jelek banget, orang tua aku mewajarkan itu dan terus dukung aku, nggak pernah menyalahkan aku. Terus perceraian itu terjadi karena masa pandemi. Ayah tiba-tiba dipecat dan jadi nggak punya pekerjaan. Terus karena masalah ekonomi juga, walaupun ibu kerja tapi mungkin penghasilannya nggak bisa nutupin kebutuhan keluarga. Jadinya itu masa-masa terberat kita, masa-masa dimana ayah nggak punya penghasilan dan penghasilan ibu nggak cukup untuk keluarga. Ayah juga mungkin saat itu benar-benar stres banget. Ayah nggak punya semangat untuk kerja. Ayah juga karena situasinya berubah, tiba-tiba ayah juga bingung. Jadi ayah pun cuman diem di rumah saat itu. Ayah nggak berusaha untuk cari kerja. Ayah cuman ngandelin penghasilan ibu yang itu nggak cukup buat keluarga. Dan ibu yang udah capek dengan keadaan, akhirnya mereka sering berantem, mereka sering saling menyalahkan satu sama lain. Mereka yang tadinya saling mendukung, tiba-tiba saling menentang, menyalahkan. Semua ini tuh terjadi karena salah ayah, salah ibu menyalahkan ayah menyalahkan ibu. Dan mereka memutuskan untuk bercerai karena emang perseteruan yang gak ada habisnya. Mereka cerai karena udah gak bisa diajak ngomong baik-baik. Setiap mau diajak ngobrol, pasti berantem. Dan berantemnya bukan secara ngomong doang, tapi pakai fisik. Ayah pun berani main fisik, ibu juga berani main fisik. Aku yang saat itu masih belum tahu apa-apa, aku juga bingung banget kenapa keluarga aku jadi kayak gini. Terus mungkin karena mereka juga udah capek menghadapi situasi yang gitu terus, mereka akhirnya cerai. It sounds really painful ya for you, Rani. So, how old are you ketika perceraian itu? Kamu umur berapa? Ketika perceraian itu, ayah itu dipecat, di PHK waktu aku umur 11 tahun dan mereka memutuskan cerai waktu aku umur 12 tahun, yang artinya ada 1 tahun aku bertahan di tengah perseteruan itu. Mereka selama 1 tahun benar-benar nggak ada hari tanpa nggak berantem. Mereka selalu berantem setiap hari, bahkan kita tidur di ruangan yang berbeda. Ayah di ruang tamu, ibu di kamar, aku juga di kamarku sendiri. Dan kita nggak ada waktu untuk ngomong secara baik-baik. Kita nggak pernah punya waktu untuk ngobrol bertiga, ngobrol yang baik-baik, ngobrol yang benar-benar untuk menyelesaikan masalah. Nggak ada tanya kabar sama sekali. Ibu selalu marah ketika ayah diem doang di rumah, tapi ibu juga selalu marah banget ketika ayah nggak pulang-pulang. Ayah pun sebaliknya, ayah selalu menyalahkan ibu ketika ibu marah-marah, dan ayah selalu kabur dari rumah ketika ibu lagi marah-marah. Terus aku yang saat itu masih kecil juga sampai ikut dimarahin karena sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan. Aku sekolah, aku belajar, aku les, aku main sama teman-teman, semua yang aku lakuin tuh jadi serba salah. Karena kalau aku sekolah, aku pulang sore, pasti mereka mempertanyakan, kenapa kok
kenapa kok pulangnya sore banget? Tapi ketika aku pulang cepet dari sekolah, aku langsung pulang ke rumah, mereka juga mempertanyakan kenapa nggak belajar, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, dan semua yang aku lakukan tuh benar-benar salah di mata mereka. Jadi waktu umur 12 tahun, aku benar-benar hampir give up banget, itu masa-masa terpuruk aku. Jadi kamu ngerasanya seperti kayak kamu nih jadi serba salah gitu ya. Nah, kamu setelah perceraian itu, kamu dikasih pilihan nggak mau tinggal ikut sama ayah atau ibu mungkin? Ya, sekarang aku tinggal sama ibu doang, karena ayah udah punya keluarga baru, jadi dulu aku pikir akan lebih baik untuk ikut sama ibu aja. Karena aku terlalu kecewa sama pilihan ayah untuk menikah lagi, jadi aku memutuskan untuk tinggal sama ibu, yang aku pikir ibu akan berubah setelah pisah rumah sama ayah. Aku tinggal sama ibu, ternyata yang aku kira ibu akan jauh lebih baik setelah nggak sama ayah lagi, ternyata dugaanku benar-benar salah banget. Ibu jadi berubah kayak monster. Ibu makin parah seiring berjalannya waktu, sampai aku umur 17 tahun ini, aku udah nggak bisa tahan lagi. Aku ngerasa kayak aku butuh bantuan dari orang lain, karena selama 5 tahun ini aku benar-benar menumpuk semuanya sendiri. Aku menghadapi ini semua mau nggak mau sendiri, karena aku anak satu-satunya. Aku dulu selalu cerita ke orang tua aku punya masalah apa, aku cerita ke mereka, aku punya suatu problem, aku punya kesedihan, aku punya masalah, aku selalu cerita ke mereka. Aku nggak punya orang lain lagi selain mereka, tapi ketika mereka berubah, aku jadi bener-bener bingung, aku jadi bener-bener lost banget. Aku nggak tahu aku harus mau ngapain, aku nggak tahu aku harus cerita ke siapa. Dan ibu pun seiring berjalannya waktu makin parah, makin parah, makin parah. Yang tadinya nggak berani main fisik ke aku, beraninya ke ayah doang, sekarang udah berani pukul aku, tendang aku, lempar barang ke aku. Dan itu semua benar-benar berlangsung selama 5 tahun. Semua yang aku lakuin tuh serba salah. Ibu maunya ketika ibu bangun dari tidur, aku udah siap-siap berangkat ke sekolah, atau aku udah di sekolah mungkin, atau aku belajar di rumah. Dan ketika ibu pulang dari kerja, ibu maunya aku lagi belajar, ibu maunya aku udah tidur untuk siap-siap besoknya ke sekolah, atau ibu maunya aku beraktivitas kerja gitu. Tapi aku ngerasa aku juga butuh waktu untuk istirahat. Aku pengen ngobrol sama ibu, aku pengen ngobrol sama teman-teman, aku pengen jalan-jalan sama teman-teman, tapi aku nggak pernah punya kesempatan itu. Dan aku jadi mikir, apa pilihan tinggal sama ibu itu salah ya? Karena ibu jadi kayak monster. Bahkan berapa kali aku juga nyalahin diriku sendiri. Ibu jadi kayak gini apa karena aku ya? Kayaknya kedengarannya kamu membawa semua beban itu di diri kamu sendiri gitu. Kamu jadi gak bisa bercerita gitu ya. Nah, kalau ibu kamu marah nih ke kamu gitu, kayak seperti tadi kamu bilang, kayak ibu itu ekspektasinya ke aku ketika bangun tidur aku udah siap gitu-gitu. Nah, semisal kamu tidak memenuhi ekspektasi ibu kamu, apa sih kata-kata apa yang sering ibu kamu lontarkan ke kamu gitu, yang mungkin nyakitin hati kamu gitu? Kira-kira kata-kata seperti apa gitu? Sejak orang tua aku cerai, aku benar-benar jadi pribadi yang pendiam. Aku nggak punya teman di sekolah. Waktu SMP aku nggak punya teman. Aku selalu menjauh dari keramaian. Aku bukan diriku lagi yang kayak dulu. Terus sejak SMA, baru banget aku mencoba untuk memberanikan diri, ikut klub, ikut organisasi sekolah, mulai belajar aktif lagi. Walaupun nggak seaktif itu, aku masih ada rasa takut untuk ngobrol sama orang baru.
aku masih takut untuk berteman. Pernah suatu hari, aku lagi super capek banget di sekolah, aku bener-bener butuh istirahat, aku sampai akhirnya aku demam, aku sakit, terus besoknya, karena aku sakit, aku jadi nggak bisa bangun untuk berangkat ke sekolah, aku nggak enak badan, menggigil, sakit dalam hati, sakit juga fisikku. Ketika aku nggak berangkat 1 hari aja ke sekolah, ibu waktu itu pagi-pagi masuk ke kamar aku dengan bawa sapu, terus langsung pukul kaki aku. Ibu main fisik, bener-bener aku habis banget pagi itu. Ibu, karena ibu sekarang menanggung beban yang cukup berat karena harus membiayai aku sekolah, ibu juga harus kerja full time untuk biayain kehidupan ibu sendiri. Dan ibu melontarkan itu ke aku. Jadi ketika aku tidak memenuhi ekspektasi ibu selalu jerit di depan muka aku, ibu marah ke aku, ibu lempar barang, semua barang yang ada di sekeliling dia itu ibu lempar ke aku, ibu pukul aku, ibu tendang aku, ibu tampar aku, semua kekerasan dia lakuin ke aku. Oh my god, kayak berat banget gitu ya buat kamu berarti untuk ngejalanin semua hal itu di umur kamu yang bisa dibilang masih kecil gitu. Aku ngerti apa yang kamu rasain, Rani. Aku ngerti banget gitu. Pasti sangat menyakitkan buat kamu. Aku aja yang dengernya sangat menyayat hati aku banget gitu kan. Nah, kamu pernah nggak mencoba untuk menceritakan keresahan kamu gitu ke ibu kamu terutama? Kan sebelumnya kamu bilang tuh kamu orangnya terbuka banget sama orang tua. Nah, setelah kejadian ini, setelah bertahun-tahun ini, apakah kamu pernah mencoba gitu bercerita ke orang tua kamu, terusnya ke ibu kamu, tentang perasaan kamu yang selama ini kamu rasain, tentang perubahan-perubahan ibu kamu mungkin yang pengen kamu sampaikan ke ibu kamu? Pernah nggak kamu berusaha untuk mencoba menceritakan perasaan-perasaan kamu gitu? Mencoba pernah, dulu banget, waktu pertama kali orang tua aku cerai. Waktu pertama kali aku tinggal berdua sama ibu, aku mencoba untuk ngobrol, aku pengen tanya kabarnya, aku pengen tahu dia butuh sosok anak tuh yang seperti apa, supaya aku juga bisa merubah diriku sesuai yang dia butuhkan. Tapi nggak sesuai yang aku kira, ibu nggak bisa diajak ngobrol, ibu bener-bener kayak monster yang setiap kali aku ngeluarin suara, ibu selalu berubah. Ibu jadi pribadi yang super galak, ibu nggak bisa diajak ngobrol, ibu nggak welcome sama aku. Dan setiap aku mencoba untuk ngobrol, entah selalu lempar barang, selalu jerit-jerit, selalu marah-marah. Jadi sejak saat itu aku nggak pernah lagi mencoba untuk ngobrol sama dia. Karena benar-benar sakit hati banget untuk diperlakukan kayak gitu sama ibu sendiri. Bahkan aku sampai kepikiran, apa lebih baik aku bunuh diri aja ya? Apa lebih baik aku menghilang dari dunia ini? Apa lebih baik kalau ibu tuh nggak punya anak kayak aku? Aku ngerasa kayaknya sakit fisik akan lebih menyenangkan daripada harus sakit hati gara-gara perilaku ibu ke aku. Rani, it sounds so really seriously, Rani. Kata-kata kamu sebelumnya itu benar-benar serius banget. Itu sebuah kata-kata yang serius ya, Rani. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Dian, aku cuma mau bilang ke kamu bahwasanya perceraian orang tua kamu itu bukanlah
penyebabnya itu bukan kamu. Akar masalahnya bukan dari kamu. Mungkin ada beberapa hal dari mereka yang emang udah gak cocok lagi, sehingga itu yang membuat mereka bisa bercerai. Kamu sebagai anak di sini gak ada salah apa-apa. Aku cuma mau menegaskan bahwasannya segala takdir itu udah pasti ada yang ngatur. Dan perceraian ini pun gak ada yang kemauan dari siapapun, bukan kemauan dari kamu, bukan kemauan dari orang tua kamu, tapi emang udah gak bisa bareng-bareng lagi. Makanya aku berharap kamu tidak menyalahkan dirimu atas perceraian orang tua kamu tidak menyalahkan dirimu atas perubahan sikap ibu kamu ke kamu, karena kamu sebagai anak, kamu itu berharga banget. Kamu anak satu-satunya yang sangat berharga di mata orang tua kamu gitu, apalagi di mata ibu kamu. Cuma mungkin emang ada beberapa hal yang berubah dari ibu kamu, itu juga yang membuat kamu shock dengan perubahan ibu kamu gitu. Kamu mention before kamu ada niatan untuk mengakhiri diri kamu sendiri, menyakiti diri kamu sendiri gitu kan. Kayak itu it sounds really serious, Dian. Kayak aku mau nanya, kapan sih kamu pernah berpikir untuk nyakitin diri kamu sendiri, itu kapan emang? Sebenarnya kalau ditanya kapan, itu mulai ketika aku beberapa tahun, mungkin di tahun pertama atau tahun kedua tinggal sama ibu dan ngelihat sikap ibu yang kayak gitu, aku ngerasa ini udah keterlaluan dan kayaknya akunya udah capek banget, dan aku berpikir akan lebih baik lagi kalau misalkan ibu gak punya anak kayak aku. Akan lebih baik lagi ibu akan lebih baik aku menghilang aja dari dunia ini, karena ibu juga pasti capek marah-marah terus, ibu capek ngurusin aku, ibu capek dengan semua yang harus dia selesaikan. Jadi aku ngerasa kayak mungkin lebih baik aku mengakhiri diri itu sejak tinggal berdua sama ibu. I see. So, pernah nggak kamu ceritain masalah ini ke orang lain gitu? Apakah ini pertama kalinya kamu ngobrol ke aku tentang masalah kamu, atau emang sebelumnya kamu pernah ceritain masalah ini ke orang lain? Aku nggak pernah ceritain ini ke orang lain. Masalah yang bunuh diri aku nggak pernah ceritain, tapi pernah aku kayak keceplosan aja, kayak ngomong karena efek dari marah juga. Waktu ibu jadi monster, ibu marah, ibu banting, ibu pukul aku sempat bilang kayak pukul lebih keras biar sakit hatiku tuh ketutup sama sakit yang ibu lakukan. Pasti itu hal yang membuat kamu sangat-sangat sakit banget ya. Dipukul, yang harusnya kamu dikasih kasih sayang, tapi kamu malah diperlakukan secara kasar gitu. Aku yang dengernya aja sangat sakit gitu, apalagi kamu yang ngerasain gitu kan. Aku juga berterima kasih banyak sama kamu, Dian. Kamu udah berani menceritakan pengalaman kamu ini, kisah kamu, keresahan kamu, masalah kamu ke aku. Dan buat pertama kalinya juga kamu berani ceritain semua yang kamu rasain. I really appreciate that. Dan kamu juga harus ingat, aku sekarang ada di sini, aku ada sama kamu. Kita bisa figure it out together. Kamu nggak perlu merasa sendiri.
kamu bisa obrolin apapun itu ke aku, kamu bisa bilang apapun perasaan kamu ke aku, karena di sini aku jamin cerita kamu hanya aku yang tahu. Ini just between us, ini jadi secret juga buat kita berdua. Makanya aku harap di pertemuan kita kamu bisa dengan leluasa untuk menceritakan perasaan-perasaan yang kamu alamin gitu. So untuk ke sesi selanjutnya, aku mau nanya gitu ke kamu, kira-kira kamu tuh apa sih yang kamu harapin sebenarnya di situasi yang kamu yang sekarang ini, apa sih yang kamu harapin gitu? Aku cuman berharap ibu nggak sejahat ini lagi. Mungkin susah untuk ibu karena keadaan ini juga bukan keadaan yang ibu mau. Keadaan ekonomi yang sulit, terus pisah dari ayah, itu bukan suatu yang ibu mau juga. Jadi aku yakin susah untuk ibu untuk balik kayak dulu lagi, tapi seenggaknya tolong jangan sekasar ini lagi. Tolong jangan sakitin aku lagi lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat tindakan. Kalau misalkan ibu mau marah, marah, tapi jangan pakai fisik, karena fisik aku pengen biar aku aja yang nyakitin diriku sendiri. Kalau ibu mau nyakitin aku, mungkin jangan sejahat ini. Ibu bukan monster yang pantas untuk melakukan itu buat aku. Jadi harapan aku ya, aku pengen punya ibu yang setidaknya tidak menyakiti aku. Itu pasti suara hati kamu yang paling dalam gitu. Kamu pengen orang tua kamu, terlebih ibu kamu, ngertiin keadaan kamu, posisi kamu, keresahan kamu. Nah, di saat-saat kamu mengalami situasi seperti kekerasan oleh ibu kamu atau oleh orang tua kamu, di situ apa sih yang berubah dari rutinitas kamu gitu? Maksudnya apa sih itu mempengaruhi tumbuh kembang kamu nggak gitu? Aku ngerasa aku stuck di masa-masa bahagia aku. Aku ngerasa kayak kayaknya aku nggak bertumbuh deh. Kayaknya aku tetap anak kecil yang masih butuh banyak perhatian. Aku nggak bisa mandiri. Aku nggak ngerti apa yang harus aku lakuin. Aku nggak ngerti untuk apa aku sekolah, untuk apa aku punya teman, untuk apa aku hidup. Aku nggak ngerti itu semua karena setelah kejadian itu, aku benar-benar ngerasa lost control. Aku nggak ngerti caranya untuk mengambil motivasi. Aku nggak punya motivasi untuk lanjutin hidup. Pokoknya hidup aku berhenti di masa-masa sebelum perceraian orang tua. Aku ngerasa kayak aku nggak bertumbuh lagi setelah itu. Aku cuman melanjutkan hidup tanpa ada jiwa di dalam diriku. Aku kayak cuman ya udah rutinitas yang wajib aku lakukan, tapi selain itu aku bener-bener nggak ngerti hidup untuk apa, untuk siapa, mau ngapain. Jadi aku ngerasa tumbuh kembang aku nggak ada. Oke, Dian. Before I want you to know bahwasanya kamu itu masih kecil. Di sini bukan tugas kamu untuk memperbaiki hubungan orang tua kamu. Kamu itu hanyalah anak kecil yang tugasnya tumbuh, belajar, jadi remaja gitu. Bukan tugas kamu untuk memikirkan
gimana sih untuk memfixin semua ini gitu. Tugas kamu di sini hanyalah tumbuh, belajar, dan berusaha menjadi remaja gitu, Dian. Dan juga kamu ketika kamu dikerasin gitu sama orang tua kamu atau sama ibu kamu, kira-kira di situ apa sih yang kamu pikirkan ketika kamu dikerasin gitu? Pernah suatu hari ibu pukul aku. Ibu lagi super marah banget waktu itu. Ibu lagi mungkin super capek, lagi stres banget. Jadi ibu pukul aku secara brutal. Pukul aku bener-bener kayak kayaknya itu waktu pertama kali kita tinggal bareng. Waktu pertama kali ayah tinggalin kita. Waktu pertama kali aku hidup berdua sama ibu doang. Itu ibu bener-bener monster itu. Ibu bener-bener berubah dari ibu yang aku kenal. Dan waktu ibu melakukan itu aku ngerasa kayak, oh ini hari terakhir aku di dunia. Terus ada harapan kecil di diri aku kayak, please ini jadi yang terakhir, besok gak usah bangun lagi, besok aku gak mau ngerasain sakitnya lagi, besok aku mau sembuh dengan cara ya udah aku gak ada lagi di dunia ini. Itu sejak saat itu setiap ibu pukul aku, setiap ibu kasar sama aku cuman berharap itu hari terakhir aku di dunia supaya aku gak ngerasain sakitnya lagi. Dian, aku mau menanyakan suatu hal. Kita anggaplah di sini kita berandai-andai. Jika suatu hari kamu bangun dan semua masalah kamu itu udah selesai, kira-kira hidup kamu di saat itu bakal gimana? Gitu. Ketika masalah ini selesai, berarti yang artinya kamu udah gak dikerasin lagi sama ibu kamu, hubungan ibu kamu sama kamu bagus, hubungan ibu kamu sama ayah kamu bagus. Kira-kira di suatu hari kamu terbangun dan masalah itu semua udah selesai, apa yang akan terjadi di hidup kamu gitu? Mungkin aku jadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku nggak terus-terusan mikirin mau mati. Aku jadi bisa lebih fokus sama sekolahku. Aku bisa fokus untuk ngembangin diri. Karena aku ngerasa setelah kejadian itu, ya udah, yang kayak aku bilang, aku cuman hidup tanpa tujuan. Hidup ya untuk kewajiban-kewajiban yang harus aku lakukan supaya ibu nggak pukul aku, nggak marah lagi. Mungkin kalau ibu nggak gitu dan semua masalah udah selesai, aku bisa jadi lebih baik lagi. Aku nggak perlu mikirin kapan aku mati, aku nggak perlu mikirin kapan aku bisa sembuh dari rasa sakit ini. Ya aku cuman mau ngobrol dan memperbaiki hubungan sama ayah ibu, dan aku berharap semuanya kembali kayak dulu lagi. Walaupun mungkin ayah ibu nggak bisa bareng lagi, tapi setidaknya mereka peduli sama aku, mereka sayang sama aku, mereka menunjukkan kasih sayangnya ke aku kayak dulu lagi. Oke, Dian. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya, aku mau kamu datang ke sini itu dengan suasana hati yang lebih baik gitu. So, karena dari tadi aku mendengar kamu selalu mention you want to die, you have a thought to kill yourself. Jadi aku mau kita promise together, kita buat plan, safety plan, perjanjian antar kita untuk pertemuan kedepannya. Kamu bakal datang dengan pribadi yang lebih joyful lagi. Kamu kembali dengan suasana hati yang lebih baik lagi gitu.
Kamu mau nggak buat perjanjian safety plan ini sama aku? Aku mau sih. Aku datang ke sini untuk tujuan itu sebenarnya. Ya, jadi dengan safety plan ini kamu bisa tahu apa aja yang harus kamu ingat ketika kamu udah mulai ada pikiran-pikiran untuk menyakiti diri kamu sendiri, atau kamu udah ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup kamu. Mungkin kamu bisa lihat lagi safety plan kita itu, biar itu bisa jadi pengingat lah buat kamu untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri kamu. Aku sangat appreciate banget kamu udah berani menceritakan semua perasaan kamu ke aku. Itu amazing job buat kamu, apalagi sekarang kamu tuh masih teenager ya, masih bisa dibilang masih kecil lah, masih anak muda gitu. Nah, aku cuma mau kamu make sure pertemuan selanjutnya kamu bisa hadir, bisa membawakan cerita-cerita baru lagi sama aku, bisa berbagi sama aku. Oke, jadi kita buat agreement-nya sekarang ya. Boleh tahu gak kamu itu punya temen deket gak? Teman deket ada, kayak yang aku udah ceritain, teman deket banget dulu ada. Tapi aku benar-benar melakukan hal yang paling jahat. Aku pernah tampar dia karena aku capek, dia nanya kabar aku terus. Jadi akhirnya karena satu kejadian aku lagi super sensitif, aku tampar dia dan ya udah kita putus hubungan. Jadi kalau ditanya sekarang ada teman dekat atau enggak ada. Oke. Ada lagi yang mau diobrolin? Mungkin kalau orang yang ada sekarang yang paling possible untuk aku ajak ngobrol cuman Miss doang sih. Oke. Aku benar-benar apresiasi banget kamu udah bisa percaya ke aku. Kita baru pertama kali bertemu, tapi kamu udah berani menceritakan hal-hal yang mungkin menusuk hati kamu, menyakiti hati kamu ke aku. Terlebih kayak bisa dibilang kita orang asing sebelumnya, tapi kamu berani menceritakan itu ke aku. Aku sangat berterima kasih sama kamu. Jadi jadi di suicide prevention kita kali ini, suicide kontra kita kali ini, kamu harus janji sama aku ke depannya, kamu setuju untuk tidak menyakiti diri kamu sendiri. Setuju gak? Pertemuan berikutnya sampai pertemuan berikutnya kamu gak bakal menyakiti diri kamu sendiri. Aku usahakan. Baik, aku tunggu ya. Kamu gak boleh jika pikiran-pikiran itu muncul lagi ke kamu harus janji untuk reach out aku. Oke? Ketika kamu merasa udah berat banget buat kamu harus promise me, you have to call me or someone you trust. Oke? Dan yang terakhir, kamu harus ingat semua masalah kamu kita hadapin bareng-bareng. Kita figure it out bareng-bareng. Kita work on together. Oke? Kamu jangan merasa sendiri. Di sini ada aku. Aku berusaha nemenin kamu untuk to face your problem, to face your feeling. Oke? So, kamu harus tetap janji sama aku. Jangan akhirin hidup kamu. Pokoknya aku masih pengen lihat kamu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak udah mau dengerin aku, dan aku akan mencoba berusaha sekuat mungkin untuk bertahan supaya bisa ketemu lagi sama Miss di pertemuan selanjutnya dengan keadaan yang insyaallah better, insyaallah nggak ada lagi rasa sakit atau cerita-cerita menyedihkan yang aku ceritain lagi. Mungkin pertemuan selanjutnya sisa cerita-cerita sedih yang bisa bawa aku menuju bahagia yang baru. Aku bangga banget sama kamu, Dian. Kamu
choose to live, to heal yourself. Aku proud of you banget. Oke, untuk pertemuan selanjutnya aku mau kamu kembali menjadi Dian yang pernah kamu ceritakan sebelumnya ke aku. Aku berharap kamu terus bertumbuh sebagai remaja yang baik, sebagai remaja yang aktif. Mungkin kita bisa membahas lebih dalam lagi tentang kamu di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini aku sangat-sangat apresiasi banget kamu udah berani cerita ke aku, kamu udah mau terbuka ke aku. Aku such an honor for me. Terima kasih banyak ya Dian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak ya Mia.